warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Lestari. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, di sini sudah ada mahasiswanya. Langsung kita tanya saja ya. Halo Kak, selamat pagi. Apa kabar? Ya, selamat pagi. Kabarnya baik. Kalau boleh tahu namanya siapa nih Kak? Namanya Bianca. Namanya Bianca guys. Nama saya Putri ya Kak ya. Kalau boleh tahu apakah benar Kakak dari Universitas Jenderal Ahmad Yani? Ya, betul. Kalau boleh tahu Kakak dari fakultas mana dan semester berapa? Dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan, semester 1. Oh gitu. Saya mau tanya-tanya seputar perkuliahan nih, boleh? Boleh. Oke. Kayak sekarang kan lagi situasi begini ya kayak kalau ada corona itu perkuliahan tuh kebanyakan secara online dilakukannya. Gimana nih perasaan Kakak jadi mahasiswa yang mengalami perkuliahan secara online? Ada enak gak enaknya ya. Enaknya itu jadi gak usah capek-capek ke kampus, terus ngirit ongkos buat ke kampus. Cuma gak enaknya pelajarannya ada beberapa yang susah diserap sama otak. Oh gitu ya Kak. Kalau Kakak sendiri udah pernah belum mengalami perkuliahan secara offline? Udah minggu kemarin. Oh gitu. Menurut Kakak nih lebih efektif mana sih pembelajarannya, apakah secara online atau offline? Kalau pembelajaran mungkin offline ya, karena langsung bertatap muka langsung dengan dosen, terus lebih kerasa aja vibes belajarnya gitu. Terus cuman offline itu capek ya, karena mungkin badannya sering udah kelamaan off gitu, jadi capeknya itu lebih kerasa. Oh gitu, oke. Ada plus minusnya ya Kak ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya Kak ya, maaf mengganggu waktunya ya Kak. Terima kasih, sampai jumpa, semoga sehat selalu. Oke, Tasya, untuk pertanyaan pertama nih, sebagai mahasiswa baru, apa sih yang dirasain secara pembelajaran melalui online ini? Aku rasanya sedikit kesusahan ya, karena ini pertama kalinya masuk kuliah, terus cara belajar baru, cara pembelajaran baru, terus cara ajar juga yang baru, mungkin kayak sedikit rada-rada kesulitan, tapi bismillah bisa sih buat melanjutinnya. Oke, terus menurut Tasya nih, dampak positif sama dampak negatif sebagai mahasiswa online tuh apa aja sih? Dampak positifnya aku bisa lebih mandiri dalam mencari sumber ajar, menemukan cara belajar yang sesuai, tidak hanya terpaku pada penjelasan dosen atau PowerPoint dosen gitu sih. Terus negatifnya mungkin ya itu balik lagi, karena nggak tatap muka, jadi kalau mau nanya tidak luasa dalam bertanya jawab sih. Itu juga kadang penyampaian materinya tidak terlalu masuk kalau di aku. Oke, jadi menurut kamu gimana cara bersosialisasi di masa pandemi seperti ini? Untuk aku sendiri, aku sering ngobrol sama teman-teman online aku. Jadi aku banyakin kenalan sama orang lain, terus kita melakukan Zoom meeting, atau enggak kita melakukan telepon secara bersamaan gitu. Jadi kita bikin grup, kita melakukan telepon atau enggak chat bersama-sama. Terus menurut kamu dengan melakukan kegiatan kampus secara online, apakah hak mahasiswa menjadi berkurang? Sedikit sih, kayak misalnya kita praktikum, kalau lagi offline kan kita disediakan, apa-apa disediakan, tapi kalau lagi online gini kan kita harus menyediakan sendiri, kita harus nyari sendiri, kita harus siap sedia alat-alatnya sendiri gitu sih. Narasumber kita kali ini ada dari Andre Cahya Gumilar, mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Unjani. Di sini saya mau bertanya, sebagai mahasiswa baru, apa sih yang dirasakan ketika menjalani semuanya secara online? Saya mahasiswa baru di Unjani, yang dimana saya merasakan perkuliahan itu di masa pandemi, jadi semuanya serba online.
yang saya rasakan itu kurang kurang gitu ya, kurang. Misalkan contohnya pembelajaran antara pembelajaran di kelas sama pembelajaran di Zoom tuh jelas berbeda gitu ya. Ya kayak kalau di kelas tuh kayak lebih paham, bisa bertanya langsung atau gimana. Terus sedangkan kalau di Zoom tuh pasti ada gangguan teknis, misalkan wifi atau sinyalnya itu ada gangguan, pasti ada lah kekurangan-kekurangannya gitu. Untuk pertanyaan kedua nih, menurut Anda sendiri lebih nyaman kuliah secara online atau offline sih? Terus kenapa? Saya lebih nyaman offline, soalnya kita itu bisa bertatap muka langsung antara dosen sama mahasiswa. Jadi kita tuh bisa langsung bertanya gitu kan, kalau online pasti ada gangguan teknis kayak gitu. Terus kita juga bisa bertemu sama teman-teman kita secara langsung, bisa bertukar cerita, terus bisa bersosialisasi, ikut organisasi juga, ikutan gitu ya. Jadi kita lebih banyak pengalamannya lah kalau offline tuh dibandingkan online yang di rumah terus gitu ya. Ya nugas online, perkuliahan online, yang serba online tuh kan kayak enak gitu ya, di rumah terus. Beda kalau sama offline itu lebih kitanya tuh aktif gitu di dunia perkuliahan tuh, di luar sana, di kampus tuh ya. Tuh, Kian. Jawaban ini sungguh seperti mewakilkan semua orang ya. Sudah, terima kasih telah meluangkan waktunya dan mau diwawancara oleh saya. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Assalamualaikum Bapak Prengki. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelumnya boleh minta waktunya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Pak Benabel Sareja. Di sini saya akan menginterview tentang vaksinasi COVID-19. Apakah Bapak berkenan? Boleh. Oke, sebelumnya Bapak sudah vaksin? Sudah, kebetulan bulan kemarin saya vaksin kedua. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak Prengki setuju dengan diadakannya vaksinasi COVID-19? Setuju menurut saya karena untuk meminimalisir penyebaran COVID. Oke. Yang pertanyaan ketiga ya Bapak Prengki. Bagaimana pendapat Bapak Prengki mengenai vaksin COVID-19? Menurut saya vaksin COVID-19 ini sangat membantu untuk menanggulangi COVID. Menurut saya. Oke, bagus jawabannya Bapak Prengki. Oke, yang terakhir nih Bapak Prengki. Apakah harapan Bapak Prengki dari diadakannya vaksinasi ini? Menurut saya semoga Indonesia ini secepatnya bebas dari COVID-19. Amin. Oke, mungkin cukup sekian interviewnya Bapak Prengki. Terima kasih ya. Saya Nadif Ahmad Hasan. Saya di sini izin mewawancari Ibu nih mengenai vaksinasi COVID-19. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Ibu Ais. Oh, Ibu Ais. Ya. Baik. Ibu udah divaksin belum sih? Udah. Sekarang dosis keberapa? Baru 1 kali. Oh, 1 kali, berarti Ibu harus dosis kedua juga ya? Harus vaksin dosis kedua. Nah, mengenai vaksinasi COVID-19 ini, apa sih pendapat Ibu mengenai program pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 ini, dan apakah Ibu setuju dan apa alasannya? Kalau menurut Ibu, vaksin itu kan merupakan program pemerintah, mungkin keharusan juga ya untuk kita sebagai rakyatnya harus divaksin. Ya pada dasarnya sih awalnya tidak setuju diadakannya vaksin. Cuma ya husnuzon aja, mungkin ini pemerintah lakukan ini untuk menjaga rakyat-rakyatnya, melindungi rakyat-rakyatnya gitu. Jadi Positif aja Ibu mah, soalnya ya kan dalam syara juga ada istilah kita harus taat kepada ulul amri ya. Ya mungkin inilah bentuk ketaatan kita kepada ulul amri. Ya husnuzon ada. Husnuzon aja gitu. Setelah adanya vaksinasi COVID-19 ini, apa sih harapan Ibu gitu setelah adanya vaksinasi ini? Harapan Ibu sebagai rakyat Indonesia, ya harapannya mungkin
sama ya sama rakyat-rakyat yang ada di dunia gitu. Karena kan COVID ini mendunia sekali ya, mungkin harapannya juga sama, diadakannya vaksin itu. Ya setelah diadakannya vaksin mudah-mudahan ya orang-orangnya kan jadi sehat-sehat gitu. Jadi gak ada penyakit yang aneh-aneh yang menyebabkan orang drastis gitu meninggalnya gitu. Seperti kalau sakit gitu langsung meninggal gitu. Yang mudah-mudahan sehat-sehat. Baik Ibu, mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih.